Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kedua, setidak-tidaknya kita sebagai kaum muslimin harus merdeka dari pengaruh setan. Nah, kalau setan ini berarti eksternal, omongan orang, tibahan orang, ya. Terus asumsi orang, opini orang. Awas, ini berbahaya. Kita nih, maaf, nulis WA, nada kita seperti apa, orang ketika membaca nadanya bisa berubah. Benar nggak? Maaf, tanda tanya nih di WA maknanya bisa berubah. Benar nggak? Itu hebatnya setan. Makanya di antara tugas setan itu membuat tetangga nggak akur. Makanya saya berpikir, kalau kita memiliki tetangga, kemudian tetangga kita mungkin rese sama kita harus kembalikan kepada Allah. Gak perlu nyalain tetangga kita. Oh, ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setan gemar menjadikan yang tadinya bersaudara menjadi musuhan. Padahal masalahnya nggak besar, mungkin sepele, ya. Mungkin sepele, tapi maaf, ini kerjanya apa? Setan. Teman sama teman dibikin di mana nggak akur. Apalagi di sosial media sekarang luar biasa. Makanya hati-hati nih, setan banyak tepuk tangan, ya. Contoh-contoh, kita masuk masjid, kalau bisa di masjid nggak mikirin apa-apa kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada KM, wah, bersikeras berusaha. Bagaimana caranya masjid itu jadi solusi? Mama, jangan sampai pulang kantor udah pusing mikirin pekerjaan. Pulang kantor udah pusing, nyampe masjid nambah pusing. Jangan nyampe masjid tenang hatinya, adem ayem pikirannya, ya. Makanya ini yang kedua, kita harus merdeka dari godaan setan, dari penjajahan setan. Sebab itu di dalam Al-Quran itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, dulu ada namanya iblis. Ibu-ibu kenal iblis? Mau bilang kenal, bingung ya kenalannya di mana gitu. Setidaknya kita pernah dengar tuh ya yang namanya iblis di dalam apa? Al-Quran. Itu iblis, mama, aslinya penduduk surga. Aslinya apa? Penduduk surga. Itu iblis di surga hidup dengan seorang nabi, ya. Di dalam riwayat ini bukan disebut Rasul, ya. Namanya Nabi Adam. Namanya Nabi Adam alaihissalam. Suatu ketika, ini percaya nggak percaya, di dalam Al-Quran disebutkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi Allah perintahkan seluruh malaikat dan juga penduduk surga untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam. Ini sujud apa? Sujud menyembah atau sujud apa? Nah, ini perlu dipahami. Allah memerintahkan para malaikat dan iblis itu sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, bukan sujud menyembah, bukan. Malaikat semuanya patuh kepada Allah, tapi iblis membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Awas, ini berarti kita sudah kena penjajahan setan jika ada kata-kata ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, aku lebih hebat dari dia, aku lebih mulia dari dia, aku lebih taat kepada Allah dibandingkan dia.
khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau Allah ciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Nah, ini indikasi sifat-sifat setan itu dia merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Dia merasa lebih mengikuti Nabi Rasul dibandingkan saudara-saudaranya. Makanya para hadirin, di dalam agama itu bukan mengajarkan saya benar kamu salah. Makanya ada namanya ikhtilaf. Ada namanya apa? Ikhtilaf, perbedaan para ulama. Itu terjadi bahkan dari zaman sahabat. Perbedaan itu dari zaman sahabat. Ustaz, bukankah Islam yakin agamanya paling benar? Oh iya. Kalau itu Islam mengakui seluruh agama yang benar adalah agama Islam. Tapi nanti di dalam furu', di dalam cabang-cabang ajaran Islam itu ada namanya ikhtilaf. Ada namanya perbedaan. Ada yang menganjurkan ketika sholat itu melihat Ka'bah. Pertanyaannya mungkin nggak kita di sini melihat Ka'bah. Sehingga ada ulama lain menganjurkan ketika sholat lihat tempat sujud. Kecuali ketika tahiyat. Ketika tahiyat bukan lihat tempat sujud, tapi lihat apa? Jari telunjuk. Ketika asyhadu alla, sunnahnya ketika asyhadu alla ilaha illallah. Pas illallah kita isyarat. Setelah itu melihat jari telunjuk sampai sana. Itu kan beda para ulama. Makanya di dalam ajaran Islam bukan saya benar, dia salah. Contohnya gini. Pak DKM mau ke Jakarta lewat tol baru ya. Kota wisata Nagrang. Pak Sugeng juga sama, pengen ke Jakarta lewatnya Bekasi karena harus ngambil temannya dulu di Jati Asih. Kira-kira Pak DKM dengan Pak Sugeng sama-sama mau ke Jakarta? Jalannya sama apa beda? Beda. Jalannya beda bukan berarti tujuannya beda. Tujuannya sama, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti terkadang jalannya itu beda. Makanya di dalam masalah cabang kita banyak perbedaan. Tugasnya bukan mengatakan saya lebih baik daripada dia, tapi kita sama-sama benar, cuma memang jalannya berbeda. Contoh kita ketika bepergian jauh ada namanya istilah apa? Jamak dan qasar. Ada istilah jamak dan qasar. Kapan sih kita boleh mengqasar? Ulama yang mengatakan 82 km baru kita boleh mengqasar. Ada yang mengatakan 80 km baru boleh mengqasar. Itu namanya perbedaan secara furu'. Maka itu kita nggak perlu saling menyalahkan. Zakat pakai beras boleh, ya. Pakai uang, oh ada ulama yang membolehkan. Itu namanya apa? Ikhtilaf. Kalau yang nggak boleh ikhtilaf, sesuatu yang sudah qat'i. Nah, ada namanya istilah sesuatu yang sudah qat'i itu nggak boleh ikhtilaf. Sholat subuh 2 rakaat. Misalkan DKM kasih peraturan kita harus semangat sholat subuhnya ditambahin 4 rakaat, boleh kan? Nggak boleh. Karena itu sudah qat'i. Udah paten dari sononya nggak bisa berbeda. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3, sholat isya 4. Itu namanya sudah pak. Awas, hati-hati di dalam masalah agama pun nanti setan bisa ngobok-ngobok kita. Setan bisa menjajah kita. Kadang saling curiga, kadang saling menyalahkan. Na'udzubillah min. Maka ketika ada indikasi-indikasi tersebut, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, jangan-jangan ini kerjaan saya. Jangankan antar jamaah, suami istri, Pak.
ada setan yang tugasnya bagaimana suami istri ribut. Makanya ketika istri sama suami ribut, harus ada di kepala dia baca ta'awudz bareng-bareng ngambil wudhu. Nanti kalau debat dilanjutin kan? Ya, baca ta'awudz dulu, wudhu, sholat 2 rakaat sok. Kalau mau debat dilanjutkan, pasti suasananya beda. Suasananya beda. Ini kan biasanya suami istri pulang kerja belum wudhu, belum baca ta'awudz. Ya, makanya di dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Sampai Allah itu datang, engkau mau baca Quran aja harus baca ta'awudz, apalagi hal-hal yang lain. Sebab setan ini punya sifat namanya khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kalau kita ingat nama Allah, dia takut. Tapi kalau kita lalai, dia datang. Namanya apa? Khannas. Suka ngumpet. Kalau kita lagi ingat nama Allah nih, akhir bulan gitu kan. Wah, tahajudnya kenceng. Tapi nanti kalau udah awal bulan ya habis gajian, boro-boro tahajud, jamaah al-falahnya males. Jamaahnya di living room. Awas hati-hati. Itu yang kedua, godaan apa para hadirin? Godaan setan. Yang ketiga, kita harus merdeka dari godaan dunia. Ini sebenarnya panjang nih masalah dunia. Dunia itu nanti isinya ya, cinta dunia, cinta kedudukan, cinta wanita kalau misalkan laki-laki. Nanti wanita cinta perhiasan, ya. Wah macam-macam kan. Itu maka kita harus merdeka dari godaan dunia. Nabi ketika Isra Mi'raj para hadirin diperlihatkan gambaran dunia. Itu nenek-nenek yang sudah tua renta. Dunia Allah gambarkan ketika Nabi Isra, maaf ya Bu, ibu belum nenek-nenek ya. Nenek-nenek yang sudah tua renta. Udah tua renta udah peot. Tapi maaf ya. Paes, tahu nggak paes Bu? Iya, dandan. Berhias ya, sampai medok istilahnya ya, pakai lipstik, pakai bedaknya aja sampai berapa senti. Padahal sudah nenek-nenek. Itu gambaran dunia. Kira-kira paham gak maksudnya Pak Hadirin? Dunia ini udah tua, tapi berhias ya, dengan kedahsatannya, sehingga orang banyak tergiur, terpesona. Makanya kalau kita masih cinta dunia, diibaratkan kita memeluk nenek-nenek yang sudah tua, yang dipeluk, nggak pengen dilepas itu. Benar nggak Pak Hadirin? Iya, dunia ini sudah tua. Bahkan kata Nabi, seandainya dunia itu lebih berharga dibandingkan satu sayap nyamuk, satu sayap lalat saja, maka tidak akan aku berikan minum orang-orang kafir. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati dengan godaan dunia. Ustaz, berarti kita nggak boleh kaya? Salah paham lagi. Bukan itu maksudnya. Jangan sampai hati kita ini terpaut betul dengan dunia. Cukup dunia di tangan kita. Contoh kalau orang masih terkena penjajahan dunia. Ketika dia dapat rezeki 10 juta dengan 1 juta, dia perasaannya beda. Dapat rezeki 10 juta, wah girang, senang banget. Pas dapat 1 juta dia kurang senang. Wah berarti dia masih cinta dunia. Itu tandanya. Sebab kalau orang sudah tidak cinta dunia, dia bukan mikirin 10 atau 1 juta, tapi yang dia pikirin siapa yang memberi rezeki kepada kita. Yang memberi 10 ataupun 1 juta itu Allah Subhanahu. Orang yang sudah merdeka dari penjajahan dunia, insya Allah bukan jamaah al-falah nih, saya kasih contoh. Hilang duit 10 juta dengan hilang uang 1 juta, perasaannya sama aja. Perasaannya apa? Sama aja.
Bisa nggak kira-kira? Hilang 10 juta dengan hilang 1 juta, perasaan kita sama. Kira-kira bisa nggak? Kalau udah bisa berarti dia sudah merdeka daripada dunia. Bahkan kalau kita dipuji tapi bisa mengucapkan alhamdulillah, wah dia sudah puncak daripada kemerdekaan. Dipuji oleh Allah tapi dia masih alhamdulillah. Ini secara adat terjadi sama orang Indonesia. Ketika jatuh dari motor, alhamdulillah masih selamat. Ini ajaran-ajaran ulama, ini nggak sembarangan. Dalam keadaan musibah pun diajarkan apa? Itu yang disebut dengan apa? Kemerdekaan yang hakiki. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada yang tanya kan agak sulit. Ini ibu-ibu. Kalau nggak ada berarti paham semua ya. Kalau nggak ada, alhamdulillah saya senang. Ya. Kalau nggak ada, intinya kita harus merdeka pertama dari apa? Godaan hawa nafsu. Yang kedua dari godaan setan. Yang ketiga dari godaan apa? Dunia. Yang dimaksud merdeka dari godaan dunia bukan jadi orang fakir ataupun jadi orang miskin, bukan. Tapi dia bisa menjadikan dunia di bawah telapak kakinya dan Allah di atas segala-galanya. Makanya mama ada seorang ulama, beliau ketika itu mengatakan, saya ketika sholat was-was. Saya ketika sholat apa? Was-was. Akhirnya yang diajak bicara bilang, ya Syekh, Anda memikirkan dunia ya? Anda memikirkan apa? Dunia. Kemudian beliau mengatakan, tubuhku terkena beribu-ribu panah, jauh aku lebih sukai dibandingkan mencintai apa? Dunia. Jadi ini ulama ini saking hebatnya para hadirin, setan gak bisa menggoda dia pada perkara dunia. Makanya nanti godaan setan yang tertinggi itu bukan menjerumuskan orang ke dunia, tapi nanti ada namanya istilah mabuk agama. Nah, ini nanti puncak daripada godaan setan. Sehingga setan menggoda saya ketika sholat, itu dia berpikir sedang ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak sadar ketika imamnya membaca satu surah yang harusnya dia mentadaburi, dia fokus. Makanya mama para hadirin, kita nih baca Fatihah, kadang masih udah ruku masih ingat bacaan kita, benar kan? Imam baca surat An-Nas, kita udah ruku, imamnya ruku, makmum ikut ruku dong. Dia kadang masih kepikiran tadi bacaan. Itu kata beliau itu bukan khusyuk, itu namanya apa? Was. Ini sering di para imam, termasuk saya sendiri kadang. Ketika baca Quran, baca Fatihah, baca Quran, udah ruku masih ingat tadi. Kalau surat-surat pendek aman, tapi kalau menghafal Quran itu kadang pulang hafalan. Karena itu ingat tadi bacaannya benar apa salah. Jangan-jangan ada ayat yang kelewat. Itu ternyata kerjaan apa saya? Wallahu a'lam. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bukan hanya merdeka secara fisik, tapi jiwa kita, rohaniyah kita juga merdeka dari penjajahan hawa nafsu, penjajahan setan, penjajahan dunia, sehingga kita jamaah al-falah benar-benar menjadi orang yang kehidupannya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia terlebih nanti di hadapan Allah Subhanahu